Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang cara mengatur properti, bidang-bidang atau bentuk-bentuk peraturan pada CorelDRAW. CorelDRAW menyediakan tool untuk membuat bidang-bidang peraturan seperti kotak, lingkaran, segitiga, segi banyak, dan bidang-bidang yang lain. Berikut akan saya demokan detail pengaturan tiap bidang. Yang pertama, bidang berbentuk kotak. Untuk membuat objek berbentuk kotak, kita bisa aktifkan rectangle tool pada CorelDRAW, kemudian pada toolbox. Nah, kemudian kita buat kotak sesuai dengan keinginan kita. Ada dua bentuk kotak, yaitu bujur sangkar dan persegi panjang. Untuk membuat objek berbentuk bujur sangkar, di mana keempat sisi-sisinya sama besar, maka ketika membuat bujur sangkar, tekanlah Ctrl pada keyboard. Nah, cara seperti ini akan menghasilkan bentuk bujur sangkar yang keempat sisinya sama persis. Ya, di sini contoh. Di sini ukurannya adalah 42,749 mm. Kemudian untuk membuat kotak berbentuk persegi panjang, maka kita tinggal buat saja sesuai dengan keinginan. Untuk merubah ukuran, kita bisa gunakan pick tool. Kemudian klik pada objek yang ingin dirubah. Apabila Anda akan mengubah ukuran bujur sangkar supaya tetap proporsional, maka gunakanlah titik pada salah satu sudutnya. Jadi Anda klik objeknya, kemudian klik pada titik hitam pada salah satu sudutnya, kemudian ditarik ke keluar atau ke dalam. Cara seperti ini akan mengubah objek secara proporsional. Jadi dihindari untuk mengubah ukuran bujur sangkar dengan cara menggeser sisi-sisi tengah. Kemudian untuk mengubah ke arah semua sudut bersamaan, Anda tekan Shift. Oke. Kemudian lebih jauh tentang seputar pengaturan bujur sangkar, pada property bar ada pengaturan untuk mengatur sudut-sudut dari kotak, baik berbentuk bujur sangkar maupun berbentuk persegi panjang. Contoh, kalau ini untuk tepi berbentuk melingkar, di sini ada 4 kotak yang bisa kita tambahkan nilainya dan kurangi. Contoh misalkan ini kita tambahkan. Nah, contoh misalkan nilainya 5 mm. Maka seluruh sudutnya itu sudah tumpul dalam bentuk melingkar, ya, rounded, ya. Ini yang sisi berbentuk round. Kemudian kalau yang satunya, ya, yang di samping kanan di tengah, ini sisi berbentuk round, hanya saja melingkar tapi dalam posisi terbalik. Ya.
Kemudian untuk yang sebelah kanan, nah ini tumpul tapi berbentuk comfort. Nah, seperti ini. Jadi kalau nilainya kita tambah, maka akan semakin tumpul. Kalau dikurangi, maka akan berkurang. Nah, ini juga berlaku untuk pengaturan pada bentuk segi 4 persegi panjang. Contoh di sini kita isikan 5. Nah, oke. Kemudian untuk tipe cornernya atau tipe sudutnya bisa scalloped atau chamfer. Hanya saja fitur ini untuk fitur comfort dan scalloped itu mulai ada di versi 2019. Untuk versi sebelumnya hanya ada fitur round corner. Nah, bagaimana kalau kita menginginkan sudut tumpul pada salah satu sudutnya, atau mungkin pada satu atau dua sudut saja, tidak seluruhnya? Kita nolkan dulu, kita kembalikan ke posisi awal. Nah, ini ada button lock, ini untuk edit corner together. Ketika dikunci, maka ketika kita menerapkan satu nilai pada satu sudutnya, maka seluruhnya akan berubah. Kalau kita menghendaki satu atau dua atau tiga sudut saja yang akan kita buat tumpul, maka simbol edit corner together-nya ini dilepas, kuncinya dilepas, unlock, maka kita bisa mengedit kelengkungan di masing-masing sudut. Contoh di sudut kiri atas, saya buat lengkungnya adalah 10 mm, kemudian di kiri bawah 5 mm, kemudian di pojok kanan atas ini sama 5 mm. Nah, seperti ini. Ini untuk mengatur corner radius yang berbeda-beda di tiap sudutnya. Jadi saya ulang, kalau ingin membuat pengaturan atau nilai yang berbeda-beda, atau mungkin kita hanya membuat corner pada salah satu sudut saja, satu atau dua sudut, maka unlock button edit corner together ini dibuka kuncinya sehingga kita bisa mengedit masing-masing sudut. Ya, itulah seputar pengaturan kotak. Kemudian terkait dengan pembuatan kotak atau rectangle, CorelDRAW juga menyediakan fasilitas 3-point rectangle, di mana kita bisa membuat kotak dimulai dari derajat kemiringan tertentu. Contoh seperti ini. Ya, jadi langsung miring. Misalkan kita ingin membuat sebuah kotak dengan derajat kemiringan sekian, kemudian itu 3-point rectangle. Oke, jadi membuat kotak langsung dalam posisi miring. Nah, berikutnya adalah pengaturan ellipse tool, atau bisa tekan F7 untuk mengaktifkannya. Untuk mengatur ellipse tool, oke, ada beberapa pengaturan. Ada tiga mode ellipse yang bisa kita pakai. Ada mode ellipse, kemudian mode pie, dan mode arcs. Kalau mode ellipse, ya, kita bisa gunakan untuk membuat lingkaran ataupun ellipse. Kalau mau membuat lingkaran penuh, sama seperti kita membuat bujur sangkar, tekanlah kontrol. Ya, jadi tekan kontrol, maka akan dihasilkan sebuah lingkaran penuh. Tapi kalau mau membuat ellipse, maka buatlah saja ellipse, kemudian sesuai dengan ukuran atau bentuk yang kita inginkan.
Untuk mengubah ukuran bisa diklik di salah satu titiknya. Nah, ini adalah elips, ya, bentuk pertama elips. Kemudian yang kedua adalah bentuk pie. Bentuk pie ini menyerupai potongan kue. Kita aktifkan bentuk pie. Kemudian contoh misalkan ini, ya, ini bentuk pie. Nah, ini kalau dipotong, ini terpotong 90 derajat, jadi bentuk pie-nya 270 derajat. Kita bisa mengurangi, contoh misalkan pie-nya bentuknya 200 derajat. Sudutnya membentuk sudut 200 derajat. Jadi ini membentuk sudut 200 derajat bentuk pie. Kemudian berikutnya adalah bentuk arch. Bentuk arch ini untuk membuat bentuk busur. Ya, ini bisa kita atur juga nilainya, contoh 230 derajat atau 270 derajat. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Atau misalkan 45 derajat. Jadi ini berbentuk busur dengan diameter berapa tadi ya? Diameter tertentu. Nah, ini diameternya adalah 30,69. Ini bentuk pie. Kemudian untuk ini adalah untuk pengaturan garis, pengaturan ketebalan garis pelingkaran atau bentuk pie, kue, ataupun bentuk busur, arcs. Nah, kemudian bentuk peraturan berikutnya adalah bintang, poligon. Poligon itu adalah segi banyak. Kita bisa membuat mulai dari segitiga. Kita hanya perlu mengatur ininya, jumlah seginya, mulai dari segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, dan segi banyak. Ini bentuk poligon. Kemudian di sisi kanan ini untuk ketebalan garis. Ya, ini segi 10, kemudian ada segi 8. Nah, ini segi 6, segi 5, kemudian bentuk belah ketupat segi 4, serta segitiga. Ya, ini segitiga. Jadi untuk bentuk poligon pengaturannya hanya pengaturan jumlah segi. Bentuk berikutnya adalah bentuk bintang. Nah, ini bentuk bintang. Ada dua model bintang, ada star dan kompleks star. Kalau bentuk star, contoh misalkan ini bintangnya 5, kemudian 6, bintang 7, ya. Kemudian ini bisa kita atur, kita tinggal mengatur jumlah bintangnya. Oke. Nah, kemudian di sisi kanan ini adalah untuk mengatur ketajaman. Contoh kalau misalkan kita atur ketajamannya adalah 30, maka bentuk bintangnya seperti ini. Kalau kita buat nilai lebih, contoh 60, maka bintangnya makin tajam. Jadi di sisi kiri ini untuk mengatur jumlah bintang, dan sisi kanan ini untuk mengatur ketajaman sudut-sudutnya. Berikutnya adalah di sisi kanan, ini adalah kompleks star. Ini untuk membuat bintang. Nah, oke. Ini kompleks star. Oke. Kalau diwarnai, ya seperti ini.
bintangnya, dan sebagainya. Ini hampir sama antara star dan kompleks star. Oke. Ya, itulah seputar pengaturan bentuk-bentuk beraturan di CorelDRAW. Untuk bentuk-bentuk yang lain nanti ada bentuk spiral, kemudian ada common shape. Kita bahas di video berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Selamat mencoba, tetap semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.